Saya pikir itu lahir dari semangat para pejuang yang telah melakukan aksi nyata, ya, boleh dikatakan aksi nyata. Bukan sembarang perjuangan, tapi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Bagian dari rakyat Indonesia, ya, yang mempunyai kesadaran tinggi dan keberanian, ya, ikut berperang melawan penjajah. Kita tahu pasti sebagian jadi korban jiwa raga, sebagian mungkin cacat, sebagian selamat utuh, ya, yang kesemuanya saya pikir punya tekad dan semangat yang luar biasa. Nah, mereka kemudian berhimpun setelah Indonesia merdeka. Mereka mendirikan organisasi yang disebut Angkatan 45, yang secara resmi lahir pada tahun 1960. Dalam perkembangannya, ini saya singkat saja, tahun 1994, ya, itu para pelaku, para pejuang Angkatan 45, karena usia secara alamiah kan, di samping yang sudah gugur lebih dulu, yang masih hidup pun berkurang karena wafat, ya. Tinggal sedikit, yang sedikit pun itu sudah sepuh mesti. Nah, rupanya beliau-beliau itu berpikir bijaksana. Sehingga sejak 1994 mereka mengganti nama bukan Angkatan 45, tapi Badan Pembudayaan Kejuangan 45. Yang barangkali dimaksudkan oleh beliau-beliau agar seandainya pun Angkatan 45 akhirnya habis, ya, semua sudah wafat, tetap ada generasi penerus yang bisa meneruskan, bahkan mengembangkan nilai-nilai kejuangan 45 itu untuk masa-masa yang akan datang. Dan itulah yang kemudian merupakan momentum pergantian nama dari Angkatan 45 menjadi Badan Pembudayaan Kejuangan 45. Kira-kira seperti itu. Dengan demikian sejak 1994 nama organisasinya bukan Angkatan 45, tapi Badan Pembudayaan Kejuangan, mungkin bisa dilengkapi nilai-nilai 45. Singkatnya kayak gitu. Saya pikir tentu tidak terlepas dari keyakinan para pejuang, ya, bahwa Indonesia bisa merdeka itu karena rakyatnya bersatu, ya. Di samping bersatu juga punya semangat yang sama, keinginan yang sama, cita-cita yang sama, yaitu apa? Indonesia merdeka, gitu loh. Nah, yang seperti ini kita bisa baca secara tekstual historis itu paling tidak di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di sana tercantum negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi tentunya para pejuang walaupun usianya tentu ada batasnya, tapi beliau-beliau ingin bagaimana generasi penerus ini bisa mewarisi semangat dan cita-cita ini. Jangan sampai luntur ketika Angkatan 45 sudah tidak ada lagi, gitu loh. Indonesia yang merdeka itu, Indonesia yang merdeka yang tetap bersatu, yang bisa menjaga kedaulatan negara ini, bangsa ini, ya, dan berjuang bersama untuk mencapai adil makmur bagi seluruh warganya. Itu saya kira keinginan para pejuang Angkatan 45 yang kemudian mengantarkan berdirinya Badan Pembudayaan Kejuangan nilai-nilai 45 itu.
Pewarisan nilai-nilai 45 yang tadi saya utarakan, itu kan semangat bersatu, semangat untuk merdeka, semangat untuk bagaimana menjaga kedaulatan ini setelah kita rebut dari penjajah, dan semangat untuk membangun bersama. Ini harus berlanjut, harus diwariskan, harus diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Bahkan harus dikembangkan. Ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi. Kita tahu semua bangsa-bangsa maju pasti teknologinya unggul, ya. Tetapi kita berkeyakinan teknologi yang unggul itu jangan sampai melupakan sejarah cita-cita kemerdekaan ini, ya. Yang oleh Angkatan 45 saya yakini ini menjadi nilai-nilai yang dipandang abadi, ya. Tentu kami, ya, ini kebetulan saya kan disemangati oleh kawan-kawan menjadi Ketua Umum DAD 45 Jawa Tengah. Nah, tentu saja kami tidak bisa berjuang sendiri. Organisasi ini tidak mungkin bisa membiayai segala sesuatunya. Sehingga kami tentu membangun kolaborasi. Pertama-tama kami harus bekerjasama dengan pemerintahan setempat. Ini di tingkat pusat tentu DHN, Dewan Harian Nasional 45 dengan pemerintah pusat. Kami di tingkat provinsi tentu dengan pemerintah provinsi. Demikian juga yang DHC, Dewan Harian Cabang 45 di tingkat kabupaten kota. Mereka juga harus bekerja sama bahu-membahu dengan pemerintah daerah setempat. Sekaligus kita juga ingin visi misi daerah tetap juga terilhami, ya, terinspirasi dari nilai-nilai kejuangan 45 itu. Ya, kalau di Jateng bukan 45, tapi 35. Karena kita punya 35 kabupaten dan kota. Rinciannya 29 kabupaten dan 6 kota. Bahkan di kecamatan-kecamatan kita juga membentuk namanya Dewan Harian Ranting. Itu tingkat kecamatan yang jumlahnya lebih dari 500. Walaupun memang belum semuanya terbentuk, tapi kita mengarah ke sana. Saya kira mereka, kalau sikap kami tentu tidak boleh kami langsung menyalahkan mereka, ya. Tapi justru menjadi, ya, peringatan bagi kami, ya. Bagaimana pendidikan, ya, di rumah tangga, di sekolah, dan di tempat-tempat lain itu jangan melupakan pendidikan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sampai kita, bangsa Indonesia, mampu menjadi bangsa yang merdeka, mendirikan negara yang merdeka, yang berdasarkan Pancasila. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita punya semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan itu semua kita yakini itulah yang memperkuat eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah sepanjang masa, gitu loh. Atau dengan kata lain, walaupun kita akan menjadi negara yang maju, yang memang kita cita-citakan, tapi tentu kita yakin kemajuan ini akan bisa tetap menjaga eksistensi negara ini manakala kita tetap berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Maka NKRI insya Allah akan berdiri, akan eksis untuk selama-lamanya.